Jejak Leluhur mempersembahkan seputar sejarah, kajian ilmu para leluhur, spiritual dan filsafat. Update video terbaru dengan tekan tombol subscribe, like, dan share, serta sertakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat, mari kita pejamkan mata lahir dan bukakan mata batin. Istirahatkanlah pikiran kita dari risolnya kehidupan dunia. Masuklah ke alam kematian dengan cara menemui diri dan orang-orang yang telah sirna di alam fana. Setelah bayangan itu tembus di alam rasa dan hadir di antara para solihin, aulia dan anbiya, maka aura positif mereka akan masuk dalam jiwa kita. Saat kita bergaul di alam kematian dengan para syuhada dan solihin, di sanalah saatnya bertemu dengan Rabbul Izzati. Tetaplah istiqomah, barengi dengan kalimat dzikir, sehingga sampai tenggelam di alam indah yang sulit diceritakan dengan kata-kata La ilaha illallah, La ilaha illallah, tak berhenti sampai akhir hayat. Nah, sekarang mari kita sama-sama menemui waliullah yang telah memberikan metode agar bisa memenuhi kewajiban kita tentang awaludini ma'rifatullahi. Karena memang yang pertama kita kaji di dalam hidup ini adalah tentang ma'rifatullah. Dan sampainya ibadah kita untuk ke arah itu tentu saja ada jalan panjang yang harus ditempuh dengan metode tertentu yang dinamakan dengan thariqah. Jadi secara harfiah bahwa thariqah itu artinya adalah metode. Tetapi sayang, sahabat sekalian, orang masih banyak yang alergi mendengarkan kata-kata thariqah. Bila orang sudah mengatakan thariqah, apalagi ditambah dengan Naqsabandi, Qadiriyah, kemudian Alawiyah, Rifaiyah, Tijaniyah, dan lain-lain, seakan-akan masih asing di pandangan mereka. Bahkan tidak kurang para pemuka agama yang menolak tentang ajaran dari thariqah tersebut dengan alasan tertentu, dengan dalil tertentu yang mereka ambil dari buku-buku, bahkan dari Google. Jadi gurunya itu adalah Mbah Google. Padahal pelajaran thariqah itu hubungannya dengan rasa. Rasa itu akan datang kepada diri kita apabila kita merasakan. Jadi contohnya seperti ini. Bagaimana kita akan menolak nikmatnya menikah sebelum mereka tahu tentang nikah. Orang yang belum nikah tidak akan merasakan nikmatnya apa? Menikah. Jadi kalau menerangkan kepada orang lain itu akan salah. Padahal kalau kita kaji secara mendalam bahwa thariqah itu pasti ada dalilnya dari Quran dan hadis, bahkan sunnahnya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sanad keilmuannya sejak zaman Rasulullah sampai saat ini masih sambung menyambung. Nah teman-teman, bahasan kali ini saya akan membahas tentang thariqah dari versi sejarah. Karena memang dari Quran dan hadisnya memang sudah jelas bahwa thariqah itu berhubungannya dengan dzikir, kemudian dengan masalah sufi, masalah untuk membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi versi ini saya akan membahas tentang ajaran atau keyakinan yang
merupakan bahasan dari segi sejarah. Nah, andai kata ada para pemuka agama yang menolak Toriko, ini jelas sangat terpengaruhi oleh kolonial Belanda yang sampai kini masih berkecamuk di dalam pikiran dan hati kaum muslimin, termasuk para pemuka agamanya tadi. Di antara ocehan para penentang Toriko, tiada lain mereka otaknya telah dicuci oleh Belanda dengan corong Snuk Higronyo tersebut. Jadi zaman dahulu ada seorang orientalis, ya dikatakan munafik, bahwa beliau itu adalah putra dari seorang pendeta Kristen yang diutus untuk mempelajari agama dan meneliti keadaan budaya yang berada di Indonesia. Dan tidak kepalang, teman-teman sekalian, beliau belajarnya sampai ke negeri Mekah dan belajar kepada para mufti-mufti besar yang berada di Mekah dengan bahasa Arab yang fasih, dengan pemahaman fikih yang mendalam. Kemudian Quran dan hadis sudah ada di otaknya, dan dia pura-pura masuk Islam sampai disunat segala macam dan biasa melakukan sholat dan ibadah yang lainnya. Setelahnya beliau mendapatkan gelar doktor dari daerah Arab, maka kembali untuk melanjutkan misinya ke Indonesia dengan cara mendekati umat Islam, mendekati para ulama. Siapa yang tertarik oleh beliau karena memang fasihatnya luar biasa, tapi tujuannya sangat kotor sekali, yaitu untuk memecah belah dan mengadu domba umat Islam. Di antara yang diadu dombanya itu adalah orang-orang yang masuk di dalam Toriko. Sebab ulama yang ditakuti di kalangan umat Islam itu adalah orang-orang yang termasuk pemegang daripada Toriko, baik Qadiriyah, Naqsabandi, baik Alawiyah, baik Rifaiyah, Tijaniyah, dan lain sebagainya. Ini sangat ditakuti oleh Belanda, karena selain daripada ucapan-ucapannya sangat diikuti oleh masyarakat, beliau, orang-orang seperti pemimpin Toriko itu banyak sekali yang mempunyai kekeramatan sehingga ditakuti oleh Belanda. Salah satu contohnya adalah Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Pangeran Diponegoro, dan lain sebagainya. Mereka takut karena memang keunggulan dan keluar biasaan yang dipegang oleh para ahli Toriko. Teman-teman, Snuk Higronyo di antara statement atau metode untuk mempengaruhi umat Islam supaya jangan masuk Toriko, beliau memberikan propaganda kepada masyarakat Islam, siapa yang masuk Toriko maka akan menjadi gila. Dikarenakan kalimat yang tadi tidak masuk akal di masyarakat, hanya beberapa saja yang terpengaruhi, yang akhirnya diganti metodenya dengan kata-kata lain. Di antaranya, jangan dulu masuk kepada Toriko Supiah andai kata belum sempurna tentang pelajaran syariat. Padahal kalau kita kaji, teman-teman sekalian, ilmunya Allah itu sangat luas. Daripada kita mempelajari syariat sampai tamat, bahkan umur kita yang tamat terlebih dahulu. Dan saran saya, teman-teman sekalian, bahwa pelajaran syariat dengan pelajaran Torikoh itu dibareng-bareng saja. Bahkan kalau melihat keterangan bahwa awaludini ma'rifatullahi, bahwa awalnya agama itu adalah yang perlu dikaji itu adalah tentang makrifat. Kalau dalam kajian lain, awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul illahi bistiqoni. Yang paling dahulu kita wajib pelajari itu adalah makrifat. Dan tentu saja pelajaran makrifat, teman-teman sekalian, kita bukan hasil dari ngarang, tapi harus ada bimbingannya. Kalau kita mempelajari tentang ilmu hakikat, juga tentang ilmu makrifat dengan cara mengarang sendiri, maka gurunya adalah setan. Dan dalam pelajaran Torikoh yang merupakan Torikoh Mu'tabaroh ini dibimbing oleh guru, bahkan silsilahnya yang mutawatir ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu kasus yang perlu sedikit-sedikit dijawab oleh saya. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa
di dalam ajaran thariqah yang dibesarkan adalah dengan cara dikir. Dan dikir itu ada dua macam secara garis besarnya, yaitu dikir jahar juga dikir sir. Kalau dikir jahar itu dikembangkannya adalah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan cara tertentu, dengan gerakan tertentu. Jadi kalau orang belum masuk kepada tarekat melihat orang kepalanya digoyang-goyangkan, mereka tertawa. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani, teman-teman sekalian, mengangkat kepala ke kiri dan ke kanan itu semuanya itu ada maksud tertentu untuk mendidik diri. Andai kata Anda mentertawakan orang-orang yang berdikir jahar kemudian menggeleng-gelengkan kepala, tetapi masih suka memberikan hadiah Fatihah dan senang terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani, saya kira robah saja. Dan kita jangan hanya mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi kita harus mencintai tentang ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini yang dinamakan dengan Qadiriyah. Kemudian dikir itu ada yang dinamakan dikir sir. Jadi kalau dikir sir itu tidak diucapkan. Bahkan dalam praktek tasawuf, teman-teman sekalian, untuk menekan agar kita tidak mengucapkan kalimat tersebut, maka lidahnya ditaruh di atas langit-langit. Nah, ini supaya kita khusyuk untuk sir, hanya kalimat dalam hati untuk berzikir kepada Allah. Nah, pengembang daripada thariqah yang mengembangkan dikir sir ini adalah Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Nah, masing-masing perjalanan untuk sampai kepada Allah yang mana saja, yang penting ini adalah merupakan metode, ya, perjalanan. Nah, kesininya kemudian disatukan oleh seorang ulama besar dari Indonesia yang bernama Syekh Ahmad Khotib Sambas, yaitu penyatuan dua tarekat, yaitu Qadiriyah dan Naqsabandi. Untuk menjelaskan tentang sejarah Syekh Ahmad Khotib yang mengembangkan thariqah Qadiriyah Naqsabandi ini, saya akan jelaskan pada seksi berikutnya dalam kajian yang lain. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.